Mungkin sobat semua sudah mengenal apa yang dinamakan dengan bakteri fotosintesis atau PSB. Ada juga yang masih asing dengan bakteri fotosintesis ini. Untuk kali ini saya akan membahas apa itu PSB, cara membuat hingga aplikasinya bagaimana untuk tanaman. Maka mari kita simak tayangan ini. Bakteri fotosintesa atau fotosintetik bakteri yang disingkat dengan PSB merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. PSB memiliki pigmen yang disebut bakteriofil A atau B yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesa. Selain itu, bakteri fotosintetik merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Bakteri ini memiliki kemampuan melakukan kegiatan fotosintesis sehingga bakteri ini dikenal dengan sebutan bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi cahaya matahari melalui proses fotosintesa. Adapun fungsi dari bakteri fotosintesa adalah membantu tanaman untuk menangkap energi matahari menjadi energi yang siap dimanfaatkan oleh tanaman secara maksimal sehingga tanaman bisa tumbuh dengan segar atau subur. Adapun manfaat bakteri fotosintesis diantaranya yaitu satu, membantu kebutuhan nitrogen untuk segala jenis tanaman. Yang kedua, mengurangi hidrogen sulfida atau H2S di dalam tanah untuk membantu akar tanaman sehingga tumbuh dengan baik. Yang ketiga yaitu membantu untuk kemampuan tanaman menyerap pupuk lebih baik. Dan yang keempat, sel bakteri fotosintetik terdiri dari 60% protein yang terdiri dari asam amino esensial dan juga mengandung beberapa vitamin dan mineral. Kemudian untuk yang kelima, manfaatnya yaitu sebagai penambah suplemen atau nutrisi sehingga mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia anorganik secara tidak langsung sehingga sangat ramah terhadap lingkungan dan mengurangi biaya produksi. 6. Yaitu menstimulasi pertumbuhan akar tanaman untuk berkembang dan bercabang dengan baik sehingga menghasilkan jumlah serat yang lebih baik. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu yang ketujuh, membentuk atau menstimulasi kekebalan tanaman seperti daun, bunga, buah, dan kulit kayu sehingga lebih kuat terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu yang ke-8 yaitu membantu akar, daun, bunga, ranting sehingga tumbuh lebih cepat dan mengurangi infeksi terhadap jamur atau bakteri patogen. Sejarah perkembangan bakteri fotosintesis dimulai pada awal tahun 1980-an. Seorang ilmuwan yang dikenal sebagai bapak mikrobiologi modern, Sergei Winogradsky, menemukan apa yang kita sebut sekarang sebagai tabung Winogradsky atau Winogradsky column. Pada tabung Winogradsky terdapat beberapa kelompok bakteri. Dari diagram ini bisa kita lihat bahwa paling tidak ada 3 macam bakteri fotosintesis. 1. Bakteri fotosintesis yang mempunyai pigmen klorofil dan cara fotosintesis yang mirip sekali dengan tanaman dan menghasilkan oksigen juga dalam proses fotosintesisnya, yaitu cyanobacteria. Kemudian untuk kelompok bakteri yang kedua yaitu non-sulfur fotosintesis bakteria, di mana di sini terdapat 2 jenis bakteri yaitu green dan purple non-sulfur fotosintesis bakteria. Dan untuk kelompok yang ketiga yaitu kelompok bakteri sulfur fotosintesis bakteria, di mana ada 2 jenis bakteri yaitu bakteri purple sulfur fotosintesis bakteria dan green sulfur fotosintesis bakteria. Kemudian dibagi lagi kelompok bakteri yaitu ada bakteri oksigenik dan anoksigenik.
di mana bakteri oksigenik menghasilkan oksigen juga dalam proses fotosintesisnya, yaitu cyanobacteria. Sedangkan untuk kelompok yang anoksigenik, yaitu kelompok bakteri yang berfotosintesis, tetapi fotosintesisnya berbeda dengan fotosintesis cyanobacteria pada tanaman, yaitu tidak menghasilkan oksigen. Di mana dalam kelompok ini ada bakteri non-sulfur bakteria dan sulfur bakteria. Dan nantinya yang akan dimanfaatkan pada tanaman yaitu bakteri non-sulfur. Baiklah, mari sekarang kita ke proses pengembangbiakan bakteri fotosintesis. Sebelum ke proses pengembangbiakan atau pembuatan PSB, kita siapkan dulu bahan-bahannya berupa vetsin, terasi, telur, dan air kolam. Adapun bahan-bahan ini biasa saya gunakan untuk mengembangbiakan PSB dan 90% lebih berhasil. Untuk kali ini saya akan membuat PSB sebanyak 4 sampai dengan 5 liter. Untuk bahan pertama yaitu telur, cukup 1 biji. Saya menggunakan telur ayam. Kemudian aduk hingga menyatu antara kuning telur dan putih telur. Dan untuk bahan yang kedua yaitu vetsin atau MSG. Cukup gunakan vetsin atau MSG 1 sendok makan dan campur dengan telur yang sudah dikocok rata tadi. Dan ini lakukan pengadukan atau pencampuran hingga rata, pastikan jangan sampai ada butiran-butiran yang belum larut. Dan kemudian untuk bahan yang ketiga yaitu terasi. Untuk terasi bebas bisa menggunakan terasi sasetan atau terasi yang ada di pasaran. Dan untuk terasi takarannya 1 saset saja. Kemudian hancurkan terasi dan pastikan tercampur rata dengan adonan. Dan untuk bahan yang keempat yaitu air kolam. Ambil air kolam sebanyak 4 sampai dengan 5 liter. Dan mungkin sobat tani ada yang bertanya, jika tidak ada air kolam bisa menggunakan air sumur. Saya jawab di sini bisa. Kemudian masukkan air kolam ke dalam wadah dan saring. Untuk wadah pengembangbiakan ini diwajibkan menggunakan wadah yang tembus dengan cahaya. Dan dalam video ini saya menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml. Dan untuk takaran isi air kolamnya cukup 500 ml saja. Setelah wadah atau botol terisi, lakukan pengisian adonan. Dan untuk takaran adonan yaitu 1 sendok makan per 500 ml air. Dengan takaran 1 sendok makan per 500 ml air ini bisa menghasilkan PSB antara 4 sampai dengan 5 liter. Setelah itu lakukan penutupan. Kemudian lakukan pengocokan. Setelah itu lakukan penjemuran di bawah terik sinar matahari, minimal 8 jam terkena sinar matahari.
Dan tidak hanya dijemur saja, lakukan pengocokan serta buka tutup botolnya. Untuk di hari-hari awal ini biasanya muncul gas. Dan seperti yang kita lihat ini sudah ada mulai perubahan warna di hari kedua ini. Di hari kelima ini ada satu botol yang sudah berubah warna dengan cepat. Dan untuk botol yang lain masih proses. Dan ini ada beberapa PSB pembanding dengan berbagai macam resep. Dan di hari ke-10 ini sudah terjadi perubahan warna. Begitupun juga dengan PSB pembanding, semua sudah terjadi perubahan warna ke arah merah kecoklatan. Dan ini adalah PSB yang telah berumur 2 minggu atau 14 hari. Dan bisa kita lihat di sini berwarna merah keunguan. Dan juga sama halnya dengan PSB pembanding. Dan bisa kita lihat bahwa sampai dengan hari ke-14 dari segi parameter warna PSB dinyatakan 100% berhasil untuk proses pengembangbiakan ini. Kebetulan sedang terjadi hujan, jadi tidak masalah dihujan-hujankan asalkan tidak kemasukan air untuk PSB-nya. Dan ini PSB setelah berumur 30 hari, di mana yang ini adalah resep yang biasa saya gunakan. Dan ini resep kedua, yaitu resep pembanding di mana menggunakan air kolam, telur, vetsin, dan garam. Dan terbukti juga di sini dilihat dari parameter warna sudah dinyatakan jadi. Tetapi untuk warna PSB-nya merah kecoklatan. Kemudian untuk yang ini adalah resep ketiga, yaitu juga resep pembanding di mana saya menggunakan air sumur, telur, vetsin, dan garam. Untuk warna agak sedikit pudar, yaitu coklat kemerahan. Bisa kita lihat dibandingkan dengan yang samping. Dan yang terakhir yaitu resep keempat, juga resep pembanding. Adapun komposisinya yaitu air sumur, telur, vetsin, dan terasi. Dan di sini untuk warna memang merah bagus, yaitu merah keunguan, di mana sama dengan yang menggunakan air kolam. Dan ini untuk air tidak dilakukan penjemuran pada saat awal pembuatan PSB. Sekarang mari kita lakukan pengamatan bakteri melalui mikroskop. Siapkan 4 sampel preparat. Dan untuk pengamatan yang pertama yaitu komposisi yang biasanya saya gunakan dalam pembuatan PSB.
Dan inilah hasil dari pengamatan untuk resep pertama. Kemudian dilanjut dengan pengamatan resep kedua, yaitu resep pembanding dengan menggunakan komposisi air kolam, telur, vetsin atau MSG, dan garam. Dan hampir sama untuk kondisi bakteri seperti pada pengamatan pertama tadi. Dan lanjut untuk pengamatan ketiga, yaitu dengan menggunakan komposisi air sumur, telur, vetsin atau MSG, dan garam. Di sini juga terlihat hampir sama dengan pengamatan ke-1 dan ke-2 untuk kondisi bakterinya. Dan ini untuk pengamatan terakhir, yaitu ke-4 dengan komposisi air sumur, telur, vetsin atau MSG, dan terasi. Dan kondisi untuk bakterinya juga hampir sama dengan pengamatan ke-1, 2, dan 3. Dan untuk lebih jelasnya, ini akan kami bandingkan keempat pengamatan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dari keempat pengamatan kondisi bakterinya hampir sama, meskipun dengan penggunaan resep yang berbeda. Untuk dosis pemakaian dan cara aplikasi, gunakan dosis untuk penyemprotan 5 hingga 10 ml per liter air. Waktu aplikasi yang optimal pada pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Gunakan dosis rendah dulu untuk mengetahui respon tanaman. Dan apabila aman, bisa ditingkatkan dosis pemakaian. Dan ini adalah salah satu hasil dari penyemprotan PSB pada tanaman cabai. Tanaman cabai ini sebelumnya terserang hama, thrips, dan aphids yang menyebabkan daun keriting. Lama-kelamaan akan mengering sehingga tanaman bisa mati. Sebagai pendamping aplikasi pupuk, ini saya gunakan PSB untuk memulihkan kondisi cabai dan akhirnya cabai bisa berbunga dan berbuah setelah aplikasi penyemprotan PSB selama 2 kali dengan interval 1 minggu sekali. Dan untuk analisa biaya pembuatan PSB sejumlah 4 hingga 5 liter hanya menghabiskan biaya sekitar Rp4.000. Dengan Rp4.000 kita bisa mendapatkan sebanyak 25 hingga 30 kali penyemprotan dengan ukuran tangki 16 liter. Dan ini cukup hemat sekali. Semoga ulasan ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih telah menyimak.